Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 3, apa kabar? Tetap semangat ya. Kali ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami jenis-jenis dongeng. Dan yang kedua, memahami cara mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Adik-adik, apa itu dongeng? Dongeng merupakan salah satu jenis cerita yang akrab dengan kita. Dongeng selalu menemani hari-hari kita, entah di rumah atau di sekolah. Dongeng membuat kita ingin belajar membaca dan menulis. Dongeng juga membuat kreativitas kita bertambah. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama adalah fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang, namun dunianya sama dengan dunia manusia. Di dalam fabel, binatang-binatang yang menjadi tokoh digambarkan memiliki perilaku seperti manusia. Contohnya, cerita tentang kura-kura dan kelinci, kancil dan buaya, dan lain-lain. Lalu ada juga legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Banyak sebagian orang menganggap cerita legenda itu benar-benar terjadi. Contoh, cerita asal-usul terjadinya Gunung Tangkuban Parahu. Mite adalah cerita yang berasal dari rakyat di sebuah daerah. Biasanya mite menceritakan tentang tokoh gaib seperti dewa, peri, atau bahkan hantu. Salah satu contoh dari mite adalah cerita tentang Nyai Roro Kidul dari Yogyakarta. Kemudian ada juga sage. Sage adalah kisah yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang, misalnya kisah Jaka Tingkir. Sage ini biasanya menyebar dari mulut ke mulut dan juga diwariskan dari nenek moyang ke keturunannya. Serta yang terakhir adalah parabel. Parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Nilai-nilai pendidikan yang ada dalam parabel biasanya disampaikan secara tersirat. Contoh dari parabel ini adalah Malin Kundang dari Sumatera. Nah, setelah kalian belajar tentang dongeng, adik-adik tahu kan kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Adik-adik, mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang loh. Dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Baik, coba kalian simak dialog berikut. Ini adalah dialog antara Beni dan Ayah. Ya, silakan dibaca adik-adik. Kita ke percakapan selanjutnya. Dan kita ke percakapan selanjutnya. Nah, apakah kalian sudah membacanya? Jika belum jelas, kalian dapat kembali dan men-skip ketika membaca dialog ini. Adik-adik, kita lanjutkan untuk mengerjakan latihan terkait percakapan yang baru saja kita baca. Nah, adik-adik, coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Dan yang ketiga, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Tulis jawaban kalian pada kolom komentar ya. Kalian juga bisa mengirimkan jawaban itu kepada Bapak Ibu Guru. Semangat terus adik-adik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.
Kak Sasa mohon undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.